Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Hari ini kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dalam doa pagi. Di pagi hari ini mari kita sama-sama buka hati kita Bapak Saudara. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kita, permasalahan hidup setiap kita, mari kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, katakan kepada Tuhan kita bahwa kita memerlukan Tuhan kita Bapak Saudara. Mari dengan segenap hati kita mau katakan pujian kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan, biar kami mau dengar-dengaran kepada Engkau. Biar kita mau datang, kita mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kita buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Kita mau dengar-dengaran pada Tuhan. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya mengambil dari Yakobus pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan di dalam ayat 21 dan di dalam ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita mendengar sebuah pernyataan yang berkata seperti ini? Kok hanya bisa berbicara saja, tetapi kok tidak bisa melakukan ya? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin
kita pernah mendengar itu, ataupun kita juga pernah menyampaikan hal itu. Nah, kalau kita mau perhatikan bagian ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang suka mendengar namun tidak menjadi pelaku firman. Dia suka mendengarkan saja, tapi tidak melakukannya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dipertemukan dengan seorang yang bisa ngomong saja, tapi tidak bisa melakukan, kira-kira bagaimana? Kira-kira kita akan merasa seperti apa? Dan kira-kira Bapak Ibu Saudara, maukah kita kemudian bergaul, ataupun kita bersahabat, berteman, berelasi dengan orang yang hanya suka ngomong, tapi tidak bisa melakukan? Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa mungkin, enggak kalau saya mau ketemu orang yang sedemikian itu, bahkan berteman dengan orang yang sedemikian itu. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegur kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, memberitahu kepada kita semua, secara khusus di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21 dan di dalam yang 22 ini, mengingatkan bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, itu memiliki sebuah identitas yang jelas sebagai anak Tuhan dan menunjukkan sebuah jati diri bahwa kita ini sebagai anak Tuhan. Lalu hal apa saja yang orang lain itu bisa lihat dan yang perlu dan mesti kita bereskan terlebih dahulu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21 tadi yang dibacakan, ada 2 kalimat perintah, ada 2 kalimat yang menunjukkan sebuah sikap yang mesti dan harus dilakukan. Yang pertama, saudara, untuk membuktikan diri kita sebagai seorang percaya, sebagai orang yang memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Yang pertama, buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kita membuang. Dalam bahasa asli yang dipakai, bahasa Yunani yang dipakai, segala sesuatu yang kotor itu menunjuk kepada hal-hal yang bobrok, hal-hal yang berdosa, berkaitan dengan nafsu-nafsu yang paling keji dan cemar yang ada di dalam diri seseorang, sebuah keinginan-keinginan yang keji, yang itu berkaitan dengan orang lain. Dan itu menggambarkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus dibuang. Demikian juga kejahatan ini berkaitan dengan begitu banyaknya kebencian ataupun kefasikan rohani yang melimpah ruah. Jadi kejahatan itu menggambarkan sebuah kefasikan rohani yang melimpah ruah di dalam diri seseorang. Artinya apa? Hal itu semua agar kita buang. Kejahatan yang berkaitan dengan kefasikan rohani itu memiliki kecenderungan bersifat kedagingan, bersifat kekacauan hati yang di dalam diri kita ini, yang begitu bobrok. Kejahatan itu berkaitan dengan orang yang hanya mencondongkan melawan firman Tuhan dan tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi, inilah yang harus kita buang. Hal yang kotor dan harus yang jahat itu. Berarti ini sebuah dosa yang juga lahiriah dan juga sebuah dosa yang di dalam diri kita ada sebuah kekejian yang besar melalui pola pikir kita, melalui perasaan kita, melalui perkataan kita, dan melalui perbuatan kita. Segala yang kotor dan segala yang jahat itu harus kita buang. Jadi tentunya kalau berkaitan dengan perasaan, apa yang kita rasa dengan orang lain, apa yang kita pikir dengan orang lain, jikalau itu
sudah membuat kita jatuh ke dalam dosa, singkir dan buanglah. Melalui perkataan kita, perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, harus kita buang. Melalui perbuatan kita, kita harus berani membuang segala perbuatan-perbuatan kotor dan jahat itu. Ini yang pertama yang Yakobus ingatkan, agar kita sebagai orang percaya anak Tuhan yang sejati itu menunjukkan dengan sebuah kriteria yang sedemikian itu. Yang kedua, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berpusat kepada firman itu. Bukan berpusat kepada pemberitanya. Tapi kita berpusat kepada berita firman yang daripada Allah itu. Kita menerima firman itu, kita menyetujui firman itu, kita mengikuti kebenaran firman itu, yang tentunya dinyatakan dan didasarkan kepada kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, tak jarang kita ini mendengar firman oleh karena pemberitanya. Tak jarang kita mau mendengar firman oleh karena siapa yang menyampaikannya. Tetapi Yakobus mengingatkan, terimalah dengan lemah lembut firman itu. Artinya apa? Yang kita harus terima adalah kebenaran firman Tuhan, siapapun itu yang menyampaikan. Entah itu membuat kita terhibur, entah itu mengingatkan akan setiap dosa dan pelanggaran kita, entah itu menegur dengan keras kita. Kita harus menerima dengan terbuka, jikalau itu disampaikan berdasarkan kebenaran firman Allah. Kita harus mengikutinya. Artinya juga, terimalah, kita harus menyerahkan diri kita kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan harus sesuai dengan kemauan kita. Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita ingin mendengar firman, itu sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat kita itu terhibur. Tetapi kita kadang tidak suka kalau ditegur. Kadang kita tidak suka kalau diingatkan. Hari ini kita diingatkan bahwa terimalah firman itu yang tentunya mengingatkan kehidupan kita. Terimalah firman itu artinya kita harus tunduk dengan rendah hati dan taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus melihat fokus kita firman Tuhan, bukan kepada pemberita firman itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari saat kita mendengarkan firman Tuhan, harus ada yang dipuaskan. Siapa yang kita puaskan saat kita mendengarkan firman Tuhan? Yaitu jiwa kita. Yaitu keselamatan jiwa kita, itu yang menjadi fokus dan yang harus dipuaskan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kemudian berargumen waktu mendengar firman Tuhan itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Jangan-jangan yang dilihat adalah pemberitanya. Jangan-jangan fokusnya adalah pemberitanya, bukan firman Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka merasa tidak terhiburkan dan merasa gak semangat firmannya itu. Jangan-jangan pemberitanya bukan melihat kepada firman itu yang diberitakan. Siapa yang kita puaskan saat kita mendengar firman Tuhan? Apakah jiwa kita dipuaskan? Bagaimana kita tahu bahwa jiwa kita ini dipuaskan? Bapak Ibu Saudara, saat kita mendengar dan ketika kita mengalami teguran, diingatkan dari setiap dosa-dosa kita dan kita berbalik, itulah saatnya jiwa kita dipuaskan. Bukan sebuah hiburan-hiburan yang menyenangkan, mungkin dengan sebuah motivasi-motivasi,
perkataan-perkataan yang bagus, penyampaian-penyampaian yang menarik. Bahkan kita ditambahkan oleh pengetahuan-pengetahuan dari apa yang kita dengar. Bukan kemudian kita semakin banyak tahu dengan apa melalui firman Tuhan itu. Tetapi kemudian jiwa kita sebenarnya tidak terpuaskan tadi. Jiwa kita meronta karena belum terpuaskan. Artinya yang kita dengar jangan-jangan bukan firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang menghiburkan telinga kita. Hal-hal yang menyenangkan pikiran kita dan hati kita. Hal-hal yang memotivasi kita. Tapi ternyata jangan-jangan bukan firman Tuhan. Mari hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat yang sedemikian ini di masa pandemik, kita bisa mendengar banyak khotbah-khotbah dari mana saja. Tetapi apakah sungguh-sungguh yang diberitakan adalah firman Tuhan? Dan itu yang kemudian kita terima. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Saat kita sudah membuang, menerima firman, yang penting juga adalah kita melakukan firman itu. Kita bukan menjadi seorang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Kita bukan orang yang hanya mendengar dan untuk menyimpan. Bahkan kita mendengar untuk mencari keuntungan. Bukan itu. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang mau mendengar firman itu dan melakukan. Maka pada akhirnya kita tidak menipu diri sendiri. Jikalau kita menjadi seorang yang mendengar dan melakukan. Tapi ketika kita mendengar tidak melakukan, berarti kita menipu diri sendiri. Bahasa yang dipakai di dalam arti menipu diri sendiri itu adalah paralogisomenoi. Yang artinya, orang itu selalu cari alasan bagi dirinya sendiri. Orang itu selalu cari pembenaran bagi dirinya sendiri. Ketika dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dia selalu cari alasan, bahkan cari pembenaran buat dirinya sendiri. Seorang yang seperti ini yang juga bisa memanfaatkan perkataan firman Tuhan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Seorang yang demikian itu juga hanya membangun dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia hanya memakai firman Tuhan itu untuk mungkin orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri tidak mau lakukan. Karena itu di dalam ayat yang ke-22 tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita menjadi pelaku firman. Dan bukan pendengar saja. Apa yang kita dengar pada hari ini, pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh koreksi diri kita. Dan kita mau diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka biarlah kita memiliki kualitas hidup sebagai anak Tuhan. Yang berkomitmen membuang segala dosa. Dan segala kotoran yang jahat itu. Kita menerima firman Tuhan menjadi satu-satunya dasar dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan firman Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar. Berkati kami dan tolong kami agar kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita juga bersama-sama berdoa. Yang pertama kita akan berdoa mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, dan setiap kondisi yang Tuhan nyatakan buat kita. Pada kita sekalian. Mari kita bersama mengucap syukur kepadanya. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan kembali bangunkan kami di pagi hari ini dengan setiap kondisi dan keberadaan kami. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan terus nyatakan buat kami, dan bersyukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, aktivitas yang Tuhan nyatakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menaikkan syukur ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, dan pemerintahan ini yang terus berjalan agar saat menangani COVID dan juga beberapa pergumulan di dalam perekonomian Indonesia ini boleh dilakukan dengan baik. Kita berdoa juga untuk penegakan hukum dan keamanan, penegakan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus keamanan seperti yang ada di Papua, dan juga kasus-kasus kriminalisasi yang ada di Indonesia, supaya semuanya ini melalui pemerintahan bangsa ini boleh selesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri dan juga pemerintahan dari tingkat provinsi sampai ke daerah. Tuhan juga akan menolong, memimpin mereka sekalian, terutama saat menangani pandemik ini ya Tuhan. Sehingga pandemik ini ataupun COVID ini pun segera dan boleh tertangani dengan baik. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan. Tuhan Allah juga menyertai menolong. Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk pemulihan perekonomian bangsa kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk cara-cara ataupun hal-hal yang dilakukan untuk memulihkan perekonomian bangsa ini. Kami berdoa untuk menteri terkait. Tuhan juga akan Allah tolong dan pimpin. Tuhan akan menyertai untuk strategi-strategi yang dipakai untuk pemulihan perekonomian di bangsa kami. Bapa surga, kami juga mau berdoa untuk penegakan hukum dari kasus-kasus korupsi, untuk penegakan hukum dan keamanan yang ada di Papua yang sampai hari ini terus terjadi. Tuhan, minta belas kasihan-Mu supaya ada keamanan di sana Tuhan. Tidak ada kembali bentrok antara pihak keamanan ataupun pihak-pihak yang anarkis di sana. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi. Biarlah Tuhan Allah memberikan jalan keluar terbaik melalui kepolisian maupun penegak hukum yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu dan Engkau berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga mau berdoa Bapak Ibu Saudara, secara khusus kekristenan yang ada di Indonesia ini. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Biarlah gereja dan jemaat boleh menyatakan peran yang nyata dalam bangsa ini. Melalui setiap profesi yang ada, baik itu mungkin sebagai guru, sebagai dokter, sebagai bisnismen, sebagai pejabat di negara, di kenegaraan, sebagai politikus, ataupun sebagai pengacara, dan apapun itu profesi itu, biarlah kita boleh pakai dan kita memiliki peran untuk bangsa dan negara kita ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mau berdoa dan kami mau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam bangsa ini, dan biarlah Tuhan dengan setiap keberadaan kami semuanya, kami boleh menyatakan peran kami buat bangsa ini. Setiap profesi yang kami lakukan ya Tuhan, baik itu sebagai guru, biarlah menjadi para pendidik generasi di bangsa ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, para bidan, para mantri mungkin, bahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan medis. Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami mau berdoa untuk para pejabat yang ada di Indonesia ini, secara khusus anak-anak Tuhan di sana. Tuhan, kiranya Engkau pakai anak-anak Tuhan ini boleh menjadi pejabat yang Tuhan tolong dan berkati menjadi pemimpin yang baik. Kami juga berdoa untuk para politikus, biarlah di dalam setiap yang boleh dia lakukan, biarlah menjadi corong, bahkan memiliki peran kemajuan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pengacara, biarlah anak-anak Tuhan menjadi pengacara, Tuhan juga akan sertai dan pimpin.
Saya berdoa untuk para bisnismen yang ada di bangsa ini. Tuhan juga akan menolong anak-anak Tuhan yang terjun di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Di masa yang sulit seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan terus mengkaruniakan kepada mereka hikmat yang daripadamu, sehingga mengelola setiap usaha pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berikutnya kita juga berdoa untuk GKBC Kelapa Gading gereja kita. Doakan untuk para majelis, para hamba Tuhan, para pengurus, para guru sekolah minggu, dan semua yang terkait di dalam kehidupan bergereja. Jadi Tuhan juga akan menolong persiapan raker untuk tahun 2022 dan persiapan-persiapan lain, juga persiapan ibadah nantinya kalau sudah dimungkinkan untuk boleh beribadah di gereja. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Bapa di surga, kami mau membawa gereja kami ini ke dalam pimpinanmu. Kami sungguh percaya semuanya ada di dalam tangan dan rencanamu. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mau menyerahkan untuk para majelis yang memimpin dan menjabat di dalam periode ini. Tuhan memberkati dan menolong. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, berkati istri ataupun suami mereka, berkati juga untuk usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah ada keseimbangan di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di dalam pekerjaan kesetiapan harian mereka. Tuhan berkati juga untuk hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan juga akan terus pimpin dan berkati ya Tuhan. Berdoa untuk para pengurus, para guru sekolah minggu, biarlah Tuhan juga akan memakai ini menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan rapat kerja buat tahun 2022. Tuhan juga akan menolong apa yang Tuhan nyatakan melalui hamba-hambamu, para majelis di dalam menentukan setiap program kerja nantinya. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Nyerahkan Tuhan sungguh gereja ini ke dalam pimpinanmu. Tuhan sertai dan Tuhan tolong. Demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa yang terakhir untuk kegiatan ibadah yang kita lakukan sepanjang minggu, bahkan untuk besok ibadah kita di hari Minggu ini, supaya Tuhan juga akan tolong prasarana dan sarana yang kita pakai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk sepanjang ibadah kami ataupun sepanjang kegiatan pelayanan kami dalam minggu ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin untuk setiap hamba-hambamu yang melayani. Tuhan memakai untuk setiap sarana prasarana yang boleh dipakai. Tuhan juga akan tolong memimpin dan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Meskipun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi biarlah itu tetap sama nilainya ya Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan itu dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang dalam pergumulan di keluarganya, di usaha dan pekerjaannya. Kiranya Engkau juga menolong dan menilik mereka. Berikan kepada mereka damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ataupun persekutuan doa di pagi hari ini. Mari rekan jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan kita terima berkat yang daripadanya. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, selamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.